Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qori, NIM 190221009, Ilmu Pemerintahan B1, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, di materi kajian Islam Profesi Pemerintahan, saya akan membahas tentang amanah. Nah, apa sih amanah itu? Amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti aman, jujur, atau dapat dipercaya. Definisi amanah sangat luas cakupannya. Amanah meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan interpersonal antar manusia dan hubungan dengan sang penguasa alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Katsir, amanah adalah semua tugas atau pembebanan agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang ditunjukkan kepada sesama manusia. Nah, dalam bahasa sehari-hari, amanah bisa diartikan sebagai sikap bertanggung jawab. Jadi, jika seorang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, maka ia dipandang sebagai sosok orang yang amanah. Demikian juga sebaliknya, jika ia mengkhianati amanahnya, tidak dipercaya. Nah, dari penjabaran di atas, secara definitif, amanah merupakan kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Asal kata amanah ini dalam Al-Quran bermakna menepati janji dan pertanggungjawaban. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, amanah adalah sifat seorang yang bisa dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan dititipkan kepada orang lain. Nah, amanah sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis. Di kesempatan kali ini akan saya jelaskan 3 jenis amanah. Nah, jenis amanah yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim diamanahkan untuk taat kepada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Amanah ini diberikan kepada umat Islam melalui Al-Quran dan diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW selaku Rasul melalui hadis-hadisnya. Kewajiban amanah itu tercantum dalam firman Allah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Nah, yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Dalam hal ini, Islam memerintahkan umatnya untuk menunaikan amanah terhadap sesama manusia, terutama kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang lain. Jadi ketika seseorang diberikan amanah, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan hak kepada orang yang sudah memberikan tanggung jawab tersebut. Nah, sebagai misal, ketika seseorang dititipi barang atau pesan tertentu, ia wajib menyampaikan kepada orang yang berhak. Nah, contoh pada kasus lain nih, ketika seseorang diberi amanah sebagai pemimpin atau sebagai ketua kelompok, maka ia harus menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini yang ketiga yang kadang kita lupakan, yaitu amanah terhadap diri sendiri. Bentuk amanah yang terakhir adalah amanah terhadap diri sendiri, yaitu dengan menjaga fisik dan kesehatan yang diberikan oleh Allah. Kepadanya tidak hanya kebugaran fisik, setiap muslim juga dituntut untuk memelihara kesehatan mental dan kesejahteraan diri, sehingga dapat mencapai potensi maksimal dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam Islam, setiap manusia diposisikan sebagai pemimpin, mulai dari pemimpin negara, ketua wilayah, bahkan sampai memimpin untuk dirinya sendiri. Lalu apa nih hikmah dari bersikap amanah? Jelas, orang yang menunaikan amanah kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini, orang yang amanah akan dipercaya oleh orang lain. Jadi jika ia dipercaya, maka orang lain akan menghargai sosok tersebut, diberikan posisi yang mapan di masyarakat, dan dihormati oleh lingkungan sekitarnya. Sosok yang amanah akan menarik simpati dari orang lain. Jika ia membutuhkan bantuan, orang lain akan segera untuk menolongnya. Nah, sikap amanah mendorong kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jelas ini sesuai dengan janji Allah, bahwa sosok yang amanah itu akan diberikan kemudahan dalam kehidupannya, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Demikian materi tentang amanah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.